Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masalah sosial. Pernahkah kamu bertengkar dengan sahabat atau adik kamu? Rasanya nggak enak ya, kesel, marah, dan akhirnya saling nyuekin satu sama lain. Nah, situasi seperti ini disebut sebagai masalah. Kenapa demikian? Karena sebuah situasi jika tidak sesuai dengan yang kita anggap benar atau nggak sesuai dengan keinginan kita bisa menyebut situasi tersebut sebagai masalah. Suatu masalah bisa dianggap sebagai masalah saja kalau masalah tersebut tidak berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Tapi kalau masalah itu berdampak kepada kehidupan masyarakat luas, maka masalah tersebut disebut sebagai masalah sosial. Jadi, masalah sosial adalah suatu kondisi atau keadaan yang menimbulkan hambatan atau membahayakan sebagian besar anggota masyarakat. Kira-kira apa aja ya masalah yang bisa disebut sebagai masalah sosial? Apa penyebabnya? Penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Kita bahas hal apa saja yang menyebabkan masalah sosial dulu ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial itu ada 4. 1. Faktor ekonomi. Masalah sosial muncul karena adanya perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ekonomi adalah pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Yang kedua adalah faktor budaya. Masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah perilaku yang kebarat-baratan, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor biologis. Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Misalnya, muncul penyakit menular dan gizi buruk. Yang keempat, faktor psikologis. Masalah sosial karena gangguan psikologis yang dialami oleh suatu masyarakat. Misalnya, gangguan jiwa, depresi, dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas beberapa masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. 1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengapa ada kemiskinan di dunia ini? Penyebabnya banyak hal, antara lain individu tersebut cacat atau sakit, sehingga ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan termasuk kategori miskin. Atau ada individu yang sudah merasa cukup dengan hidupnya, jadi dia bermalas-malasan dan tidak disiplin, tidak ada usaha untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Atau ada juga manusia yang miskin karena manusia lainnya, misalnya karena distribusi barang yang tidak merata dan korupsi. Masalah sosial yang kedua adalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Kriminalitas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat dan melanggar hukum yang berlaku. Contoh kriminalitas adalah pencopetan, penipuan, penggunaan narkoba, korupsi, dan lain-lain. Penyebab kriminalitas antara lain 1. Kemiskinan. Kebutuhan hidup yang meningkat, namun penghasilan yang kurang menyebabkan orang dapat melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menurunnya nilai moral dan agama. Menurunnya nilai moral dan agama membuat orang dapat melakukan apapun agar tujuan hidupnya tercapai meskipun dengan cara yang salah. Masalah sosial yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Salah satu masalah pencemaran lingkungan adalah yang berasal dari sampah. Sampah yang dibuang di sungai atau ditumpuk di atas tanah menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Lingkungan yang tercemar dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit seperti penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, dan penyakit kulit, dan juga dapat menyebabkan bencana
harus sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Setiap orang harus bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yuk kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan terawat. Masalah sosial yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan berhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kebanyakan kemacetan itu terjadi di kota-kota besar. Nah, kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan, diantaranya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, pelanggaran lalu lintas seperti misalnya angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, terjadi kecelakaan, misalnya ada banjir, ada perbaikan jalan, lalu juga ada pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan. Nah, beberapa cara mengatasi kemacetan antara lain membuat jalur khusus bis atau motor, mengembangkan transportasi umum seperti kereta api, dan membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Nah, sekarang kamu sudah paham mengenai masalah sosial kan? Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.